kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, kesetanan. Jangan kesetanan. Kita akan menyaksikan adu argumentasi antara Bang Edis dan pria Muslim ini. Mereka akan memperdebatkan satu topik yang sudah sangat familiar untuk kita. Apakah Muhammad itu dituhankan oleh teman-teman Muslim? Dan apakah ada perintah untuk darah Muhammad itu bisa diminum? Untuk selengkapnya teman-teman, mari kita saksikan diskusi berikut ini. Saya tanggapi. Menurut Al-Quran, adakah darahnya Muhammad boleh diminum? Di dalam hadis ada. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Gitu. Nih, Islam itu aturannya Quran, hadis, ijma sama qiyas. Di ayat berapa? Bisa Quran doang. Di Quran surat berapa? Di luar Quran ini ada hadis qudsi loh. Sebentar Abah. Di Quran surat berapa bahwa dasar-dasar Islam itu adalah Quran, hadis, kitab fikih, karangan ulama, di mana? Begini. Saya katakan tadi, dasar hukum syariat agama Islam itu... Betul, maksudnya itu dasarnya di mana itu? Di Quran mana? Kan saya tadi katakan, bukan hanya Quran patokannya hadis qudsi. Tahu hadis qudsi nggak? Bukan Quran yang bilang begitu kan? Hadis qudsi itu dauhan Allah. Hati-hati. Nah, baik, saya tanggapi dulu Bang. Karena waktu saya nih, tadi kan Abang bicara saya diam, ya kan? Biar gantian gini Bang. Ya, jadi beginilah, inilah yang saya bilang bahwa mereka ini memang menuhankan Muhammad, bahkan lebih daripada itu, bahkan menuhankan para ulama juga. Gini, menurut Al-Quran, janganlah kamu mengkonsumsi darah, nggak boleh. Hewan yang dicekik nggak boleh, khinzir, babi nggak boleh, nggak ada di situ kecuali babinya si fulan, nggak ada, tidak ada di situ. Ilah, kecuali ini nggak ada. Saya nggak ada sama sekali. Tadi, tapi saya paham Anda matoknya ke Quran doang dari tadi. Justru begini Bang, justru begini. Al-Quran itu mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Kenapa yang Anda pakai kitab di luar Al-Quran? Ada hadis qudsi apa? Makanya ini akibat umat muslim menuhankan yang lain. Maka mereka menganggap wahyu-wahyu di luar yang lain. Hadis qudsi itu wahyu Allah. Di mana ayat Quran yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu wahyu Allah? Ya Allah ya Rabbi. Hadis qudsi itu wahyu Allah. Iya, itu perkataan di luar Al-Quran, betul? Quran itu dawuh Allah yang sampai kepada baginda Nabi. Begini Abah, begini. Hadis perkataan bahwa begini Bang, dengar Abah, dengar Abang Raden. Begini Bang Raden, gantian dulu. Tadi kan waktu saya. Gimana nih? Begini Bang Raden. Bahwa hadits qudsi itu wahyu. Ya kan? Perkataan ulama ini, imam mazhab ini, itu kan semua di luar Al-Quran, betul? Hadis qudsi jangan disamakan sama perkataan ulama, beda. Enggak, maksud saya, yang bilang hadits qudsi itu wahyu siapa? Nanti ente bisa bilang gini lagi, Bang. Yang bilang ini Quran wahyu Allah siapa? Al-Quran itu sendiri yang mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, betul? Iya, nanti kalau bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, betul? Bagaimana kalau dibalikin nanti bisa saja ada orang yang ngomong bahwa kata Muhammad bahwa Quran dawuh Allah, ntar dibilang bohong gimana? Bukan begitu, maksud saya begini, sebelum kita melebar kemana-mana. Iya makanya. Begini loh Bang, yang jadi masalah tuh begini. Quran doang. Begini Bang, yang jadi masalah tuh begini. Quran bilang bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, betul? Petunjuk. Tapi yang dilakukan Muslim apa? Oh bukan Quran petunjuk, bukan Quran kitab menjelaskan. Malah mereka merujuk kepada kitab karangan A, kitab karangan B, kitab karangan C. Akibatnya apa? Akibatnya memang boleh meminum darah manusia. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Dibilang, oh itu spesial, beda. Kalau darah Muhammad beda. Nggak ada dalam Quran itu. Jangan kalian minum darah kecuali darah Muhammad. Nggak ada. Iya. Nah, itu pertama. Sebentar, saya tangkap itu satu persatu. Permasalahannya satu. Anda matoknya ke Quran doang.
Itu doang. Jadi tidak cukup. Jadi tidak cukup Al-Qur'an bagi seorang muslim. Pokok gini. Sebentar, Bang. Pertanyaan saya simpel. Apakah tidak cukup bagi seorang muslim Al-Qur'an memberi petunjuk? Bukan berarti enggak cukup. Nah, kan Abang tanya itu. Gini, Bang. Gini, Abang jawab aja singkat. Apakah tidak cukup Al-Qur'an itu sebagai kitab petunjuk? Pertanyaan Anda kalau saya jawab, berarti saya menafikan yang lain. Berat. Gini. Kalau pertanyaan Anda saya jawab, saya paham. Pertanyaan Anda, apakah nggak cukup Quran sebagai petunjuk agama Islam? Kalau saya menjawab iya atau tidak, saya menafikan yang lain. Udahlah, sedikit. Saya aja merasa nggak menguasai ajaran Islam secara kafah keseluruhan. Ya makanya saya sedang mengajari nih. Karena saya udah 13 tahun pelajari agama Islam. Oh, 13 tahun? 13 tahun saya mendalami agama Islam. Coba, mohon maaf, saya sedikit saja. Saya mau tahu aja sedikit saja. Kalau Anda mempelajari masalah Islam 13 tahun, saya mau tahu 12 pan ilmu agama yang diwajibkan dicari, pan apa aja? Itu ajaran ulama, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu. Nggak ada dalam Quran. 12 di Quran surat berapa, Bang? Anda patokannya Quran terus dari tadi. Makanya saya bilang yang saya pelajari agama Islam, bukan agamanya ulama. Makanya saya bilang umat muslim tidak lagi bisa membedakan mana Quran, mana perkataan ulama. Gini, Bang, saya tanggapi dulu sedikit. Gini, Bang, saya tanggapi sedikit nih. Sedikit nih, Bang. Aturan betul, Islam betul tidak? Menurut otak ente nggak bisa. Oke, saya sedikit nih, Bang. Tadi Anda bilang minimal ente sudah bisa memahami 1000 bait alfiah. Coba saya dengar. Nah, ini ditambah-tambah lagi kan 1000 bait. Di mana lagi? Itu ayat berapa, Bang? Kita fokus Quran. Saya mau nanya kepada Anda. Sebentar. Huruf IFA ada berapa? Waduh, nampaknya dia sudah mulai emosi. Ente baca Quran. Ente Quran. Oke, kita fokus Quran. Tenang, tahan diri. Kita fokus Quran. Fokus Quran. Kita fokus Quran ya. Fokus Quran negara ini. Tenang, tahan diri. Sebentar, tahan diri. Saya mau nanya Quran sama ente. Syiar langit, tenang, tahan diri. Nanya Quran saya sama ente. Hukum tajwid tahan diri dulu, tenang. Ini pelajaran dasar anak SD. Sudah bisa tenang. Saya mau nanya. Sudah bisa tenang. Huruf IFA ada berapa? Sudah bisa tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Belajar 13 tahun Islam huruf IFA ada berapa? Sudah tenang, itu sudah bisa saya jawab. Quran, bukan hadis. Sudah bisa saya jawab. Baca Quran. Sudah bisa saya jawab belum? Ya kan? Huruf IFA ada berapa? Saya tanggapi dulu satu dari yang tadi. Huruf IFA dulu ada berapa? Satu dulu. Nah, kan diajak ke hadis, lari ke Quran. Diajak ke Quran, nanti lari lagi. Mereka ini kayak gini terus loh. Tadi saya bilang, ayo kita fokus ke Quran, lari ke hadis. Sekarang kita ke hadis, lari ke Quran. Saya dari tadi juga ngomong fokus ke Quran. Bang, tadi Anda bilang, hadis itu harus kita kaji. Harus kita kaji apakah dia perawinya, matanya, dan lain sebagainya. Itu tadi Anda katakan. Padahal tertulis loh di situ, Sahih Muslim. Quran. Sahih Muslim betul nggak? Enggak ke hadis, enggak Quran. Namanya sudah Sahih Muslim tapi dipalsu-palsukan. Sahih Bukhari tapi dipalsu-palsukan. Ada berapa? Bagaimana mungkin Sahih Muslim Anda palsu-palsukan? Gimana sih? 13 tahun belajar Quran. Katanya Sahih. 13 tahun belajar Quran. Tapi palsu. 13 tahun belajar Quran. Makanya saya wah, udah marah-marah dia saudara sudah keluar kan? Sifat aslinya sudah keluar kan? Sebentar lagi kesetanan. Sebentar lagi kesetanan. Kesurupan. Kesurupan. Huruf IPA ada berapa? Huruf IPA ada berapa, goblok? Goblok, huruf IPA yang sabaraha? Kesetanan. Kesetanan. Dia kesetanannya. Huruf IPA ada berapa sih? Kumaha. Dia orang mana? Kesetanan. Dia kesetanan mana? Kumaha sih. Ya, Pir. Jangan kesetanan begitu. Saya mau nanya ke siapa? Ya, 13 tahun saya baca Quran. 13 tahun belajar Quran. Yang saya pelajari Quran. Iya, Quran. Di dalam Quran nggak ada huruf ini ada berapa? Apaan? Nggak ada itu. Ngarang bebas aja. Saya nanya huruf. Tidak ada di dalam Quran. Diperintahkan apa?
Apa diperintahkan Al-Quran? Jika tolong. kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Monyet. Jangan kesetanan, sudah. Jangan kesetanan. Nanya Quran. Jangan kesetanan seperti itu. Saya mau ngetes baca Quran ente. Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah-nambahi Al-Quran dengan mengatakan boleh meminum darah. 13 tahun baca Quran. Ya kan? Baca Quran 13 tahun belajar Islam, baca Quran terus. Tiada sanggup dan tiada mampu dia. Oke, baik. Cukup ya. Islam KTP yang nggak belajar, yang nggak ngaji mungkin ketipu. Baik, sekarang saya turunkan dulu siar langit. Nanti ambil air minum dulu ya. Nanti ambil air minum terus minum air putih dulu ya, biar tenang, biar jinnya kembali dulu ke gua. Oke, kita urusi aja agama itu sendiri. Urusi kusiang. Teman-teman semuanya, saya tidak mengerti kenapa teman-teman Muslim itu kalau berdebat selalu menggunakan urat mereka. Padahal mereka bisa berbicara baik-baik ketika berdebat. Ya kan? Coba kalian lihat polanya ya. Mereka pasti seperti orang yang kerasukan jin seperti itu. Padahal jinnya kan sudah bertobat. Menurut teman-teman Muslim kan ada jin yang sudah bertobat. Jadi ada jin kafir dan ada jin yang Muslim seperti itu. Lalu ketika kalau mereka berdebat dan emosional begini seperti kerasukan ini, kira-kira teman-teman, jin apa yang sedang merasuki mereka? Bisa dijawab teman-teman ya. Nah, topik tentang stop menuhankan Muhammad ini sering dibahas oleh Bang Edis. Saya pikir ini bukan tanpa dasar teman-teman ya. Dasarnya jelas karena teman-teman kita Muslim condong melakukan hadis daripada Al-Quran. Itu yang kita lihat ya. Seperti minum darah Muhammad itu kan katanya dari hadis, dan di hadis ada menurut pengakuan si bro ini teman-teman. Nah, sedangkan ketika ditanya diarahkan ke Al-Quran, mereka tidak berani menjawab di sana. Dan yang sering Bang Edis persoalkan adalah mereka semua sepakat dan percaya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Lantas kenapa banyak hal yang ketika ditanyakan oleh Bang Edis, mereka harus pergi dulu ke hadis untuk menjelaskan itu? Kenapa? Apakah itu membuktikan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Nah, hal ini yang sering dipersoalkan oleh Bang Edis teman-teman ya. Bang Edis. Jadi marilah kalau teman-teman mau berdiskusi, datanglah dengan baik-baik, karena kan room ini kan room Bang Edis. Ya toh? Datanglah dengan baik-baik, memberikan data-data dengan baik dan menjelaskan dengan tenang. Jelaskan dengan tenang, tidak perlu menunjukkan emosional teman-teman ya, emosional teman-teman. Nah, yang lebih parahnya lagi teman-teman, beberapa Muslim ketika kalah berargumentasi, kalah berdebat, mereka itu mulai mengancam ingin bunuh lah, kasih keluar kata-kata GOBLO .k, darah halal lah. Jadi mulai mereka sebut-sebut kebun binatang. Nah, itu yang sering saya lihat teman-teman, dan dari sini tidak mencerminkan sama sekali bahwa mereka itu membawa damai seperti itu, membawa rahmat. Karena saya secara pribadi tidak pernah mendapatkan rahmat seperti itu kan. Rahmat bagi dunia yang dimaksudkan itu entah seperti apa konsepnya. Tapi memang faktanya tidak ada satupun dari mereka yang bisa berdebat dengan baik, berdebat dengan tenang, tidak ada. Nah, entah ya, kira-kira polemik Muslim siapa yang pintar berdebat dan dengan tenang. Saya pikir sampai hari ini
saya belum lihat. Nah, yang mendekati berdiskusi, berdebat dengan tenang itu mungkin Donditan. Nah, dalam hal ini saya salut dengan Donditan. Dia itu seringkali condong lebih tenang dan santai. Nah, kalau almarhum Agustan, wow, itu mengerikan teman-teman. Dia itu pernah berdebat dengan siapa? Oh, Pak Paul Zhang. Itu hampir menyerupai si polemik satu ini. Penuh dengan emosional, penuh dengan ancaman. Siapa lagi? Si Yahya Waloni. Sama teman-teman. Polanya sama, emosional. Maki-maki. Dia sampai mengirimkan voice note-nya ke Pak Esra, itu maki-maki teman-teman. Siapa lagi? Dulu Goldian Simbolon, sekarang sudah tidak muncul lagi. Itu pun sama, polanya sama, emosional. Uni Riva, Nora apa sih itu apa ya? Itu pun sama. Jadi saya pikir mereka ini hadir bukan untuk menyatakan mengajarkan Islam dengan baik, melainkan untuk memberikan satu gambaran tentang sisi lain tentang Islam yang penuh dengan amarah, penuh dengan ketakutan ketika berdiskusi dengan kayak agama lain. Jadi mereka menampakkan sedang menonjolkan satu sisi dari Islam yang berbeda. Karena kalau kita melihat seperti yang diagung-agungkan bahwa Islam itu membawa damai, ramah, dan sebagainya. Ini tidak kelihatan dalam setiap pola-pola diskusi mereka. Berarti antara sisi negatif dan sisi positif. Dalam diskusi ini mereka lebih banyak menonjolkan sisi-sisi negatifnya. Karena lebih cenderung emosional. Emosional teman-teman. Ancaman-ancaman, maki-makian, kata-kata kasar itu tidak mencerminkan sama sekali dia adalah seorang Muslim. Nah, saya tidak tahu apakah konsep takyah ini berlaku untuk semua hal. Kita bisa berdiskusi dengan emosional, tetapi kalau lawan kita baik, kita bisa diskusi dengan kasih. Saya tidak tahu apa yang mau mereka tonjolkan di sini. Ya kan? Karena mereka kayak main dua kaki seperti itu. Mereka bisa baik, mereka bisa tidak baik. Nah, ini nih teman-teman. Jadi aneh aja ya. Nah, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita teman-teman. Dari 1 Korintus 13. Begini, ayat pertama menjelaskan seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, teman-teman, saya pikir bagian firman Tuhan ini memberikan satu nasihat kepada kita untuk menonjolkan satu sikap kasih seperti itu. Sikap kasih. Jadi kita bisa melakukan apa saja tapi tanpa kasih. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah sia-sia. Seperti itu teman-teman. Nah, ingat 1 Korintus 13. Dia sedang memberikan kita nasihat bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya pikir ayat ini menjadi dasar
bagi kita semua. Karena itu nasihat ini saya berikan kepada setiap kita untuk teman-teman Kristen yang memberikan komentar, pendapat. Jangan mengikuti teman-teman kita Muslim yang penuh dengan amarah, penuh dengan emosional. Tunjukkan bahwa kita itu berbeda. Kita tidak seperti mereka. Kita melakukan apa yang diperintahkan Alkitab kepada kita untuk selalu mengedepankan kasih. Jangan ketika kita terpojok dalam berdiskusi, maka kita bisa maki-maki orang. Kita bisa goblok-goblokin orang. Tidak boleh teman-teman. Mau bagaimanapun, kita harus tetap menonjolkan kasih itu. Ingat satu pesan, kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Artinya terbuka adalah bisa dibaca oleh orang lain. Melalui kehidupan kita, orang bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Diberkati seperti itu. Jadi jangan meniru polemik Muslim ini yang ketika berdebat bisanya mengancam, menggoblok-goblokin orang. Inilah yang saya katakan bahwa sisi lain yang ingin mereka tonjolkan dari Islam adalah watak mereka yang keras. Mereka mau menguasai perdebatan itu dengan cara yang tidak baik, dengan menekan lawan diskusinya dan sebagainya. Oke teman-temanku semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.